Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febinda Rizky, NPM 211070120015, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanaullah. Yang terhormat kepada Bapak Nova Arikman, DR, SKM, MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan profesi kesehatan masyarakat. Yang pertama, tahapan perkembangan standar profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum ilmu pengetahuan. Upaya untuk menanggulangi masalah-masalah kesehatan dan penyakit telah dilakukan oleh negara-negara dengan kebudayaan yang paling luas, yakni pada zaman Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma. Pada zaman tersebut juga ditemukan dokumen-dokumen tertulis, bahkan peraturan-peraturan tertulis tentang pembuangan air limbah, drainase, pengaturan air minum, pembuangan kotoran. Pada zaman Romawi kuno telah dikeluarkan peraturan yang mengharuskan masyarakat mencatat tentang pembangunan rumah, binatang-binatang yang berbahaya, bahkan ada keharusan pemerintah kerajaan untuk melakukan supervisi atau peninjauan kepada tempat minum masyarakat, warung makan, dan tempat-tempat prostitusi. Pada abad ke-7, kesehatan masyarakat makin dirasakan kepentingannya karena berbagai penyakit menular makin menyerang sebagian besar penduduk dan telah menjadi epidemi, bahkan di beberapa menjadi endemi, misal penyakit kolera. Pada abad ke-14 mulai terjadi wabah pes di India dan Cina. Namun upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat secara menyeluruh belum dilakukan oleh manusia yang hidup dalam zamannya. Yang kedua, periode ilmu pengetahuan. Bangkitnya ilmu pengetahuan akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 mempunyai dampak yang luas terhadap aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan. Kalau pada abad-abad sebelumnya, masalah kesehatan khususnya penyakit hanya dilihat sebagai fenomenal biologis dan pendekatan yang dilakukan secara biologis dan sempit, maka mulai abad ke-19 masalah kesehatan adalah masalah yang kompleks. Pasteur menemukan vaksin untuk mencegah penyakit cacar. Joseph Lister menemukan asam karbon untuk sterilisasi. William Marton menemukan ether untuk anestesi. Yang ketiga, perkembangan di Indonesia. Sejarah perkembangan masyarakat di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Belanda pada abad ke-16. Kesehatan masyarakat di Indonesia pada waktu itu dimulai dengan adanya upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti oleh masyarakat pada waktu itu. Pada tahun 1951 didirikan sekolah dokter di Jawa untuk pendidikan dokter pribumi. Selanjutnya pada tahun 1913 didirikan sekolah dokter di Surabaya. Kedua sekolah tersebut mempunyai andil yang sangat besar dalam menghasilkan tenaga-tenaga dokter yang mengembangkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemudian pada tahun 1888 didirikan laboratorium pusat di Bandung yang mempunyai peran sangat penting dalam langkah menunjang memberantas penyakit malaria, lepra, cacar, dan malaria, bahkan untuk bidang kesehatan masyarakat yang lain seperti gizi dan sanitasi. Pada zaman kemerdekaan Indonesia, salah satu tonggak penting perkembangan masyarakat di Indonesia adalah dengan diperkenalkannya konsep Bandung pada tahun 1951 oleh Dr. Y. Leimina dan Dr. Patah. Dalam konsep ini mulai dikenal konsep kuratif dan preventif. Selanjutnya, tahap perkembangan jabatan fungsional profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, perlu didukung sumber data manusia.
kesehatan yang profesional. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia telah menetapkan 28 jabatan fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan profesi masing-masing. Salah satu jabatan fungsional kesehatan adalah Jabatan Fungsional Penyuluhan Kesehatan Masyarakat. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 /M/PAN/8/200 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Kesehatan Masyarakat. Angka kreditnya. Pejabat fungsional penyuluh kesehatan masyarakat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenjang jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat terdiri dari penyuluh kesehatan masyarakat ahli dan penyuluh kesehatan masyarakat terampil. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.